Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 3, untuk pertemuan kali ini Pak Azhar akan memberikan materi tentang kemuhammadian. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah mengerjakan latihan soal, untuk minggu ini kita akan mulai masuk materi lagi, yaitu pada bab 6 atau bab terakhir. Nah, anak-anak boleh mengambil buku paketnya, dibuka pada halaman 93. Nah, di sini judulnya bab 6, yaitu warga Muhammadiyah. Nah, maksudnya di sini yang akan kita pelajari yaitu apa yang harusnya kita kerjakan sebagai keluarga Muhammadiyah, sebagai anak-anak pelajar Muhammadiyah. Nah, kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama, sebagai keluarga Muhammadiyah apa yang harus kita lakukan? Nah, halaman 93, aktif sholat berjamaah. Nah, anak-anak, Pak Azhar harapkan meskipun di rumah anak-anak tetap rajin mengikuti sholat berjamaah. Apabila yang putra lebih baik berjamaah di masjid atau musola, yang putri berjamaah di rumah dengan ibu tidak apa-apa. Nah, kenapa seorang warga Muhammadiyah atau pelajar Muhammadiyah harus aktif sholat berjamaah? Nah, karena kita berbeda dengan yang lain sebagai warga yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Muhammadiyah apa? Pengikut Nabi Muhammad. Kita rajin sholat berjamaah. Karena keutamaan sholat berjamaah apa? Sholat berjamaah pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Pahalanya atau keutamaan sholat berjamaah berapa anak-anak? 27 derajat. Tapi kalau sholat sendiri, kalau munfarid pahalanya berapa? Pahalanya cuma 1. Itu ya. Nah, yang namanya sholat berjamaah itu terdiri dari berapa orang? Paling sedikit sudah pernah Pak Azhar jelaskan di kelas 2, berapa? 2 orang. Nah, jadi sholat berjamaah paling sedikit terdiri dari 2 orang. Yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Nah, ini anak-anak bisa lihat hadis di bawah ini, keutamaan dari sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, sama ya dengan apa Azhar yang jelaskan pada awal tadi. Lalu di halaman 94 dijelaskan juga keutamaan sholat berjamaah pada Quran surat An-Nisa ayat 102. Pak Azhar bacakan secara singkat saja. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ah. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama dengan mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu. Nah, maksudnya ini berdiri besertamu sholat berjamaah itu ya. Nah, ini banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mengerjakan sholat berjamaah, yaitu yang pertama tadi mendapatkan pahala 27 derajat atau 27 kali lipat, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dapat menjalin silaturahim. Nah, tentunya saat anak-anak sholat di musola atau sholat di masjid pasti bertemu dengan teman atau dengan tetangga yang lain. Karena apa? Karena bersama bisa mempererat silaturahim, menumpuk rasa setia kawan. Karena bersama-sama sholat berjamaah bisa menjadi lebih akrab. 5, melatih untuk taat kepada pimpinan. Nah, pimpinan siapa, Pak?
Ya, imam itu. Nah, kalau kita sholat berjamaah tentunya ada imam. Kita harus taat kepada imam. Maksudnya taat kepada imam itu apa? Mengikuti gerakan setelah imam. Jadi tidak mendahului gerakan sholat imam. Anak-anak tentunya sudah tahu ya, kalau imam belum takbir, anak-anak jangan takbir terlebih dahulu, ditunggu dulu karena sholat berjamaah jadi menunggu imam, menunggu pemimpin sholat. Kalau imam sudah takbir, anak-anak baru takbir. Imam sudah ruku, anak-anak baru ruku. Seperti itu ya maksudnya ya. Lalu melatih untuk mau bekerja sama dan saling menghormati. Bekerja sama maksudnya ya namanya berjamaah itu bersama-sama, dan menghormati sesama jamaah yang lain agar tidak berisik, agar tidak mengganggu yang lain. Itu ya, jangan sampai anak-anak sholat berjamaah tetapi malah rame, malah mengganggu jamaah yang lainnya. Tidak boleh. Lalu kebiasaan yang selanjutnya atau ciri keluarga Muhammadiyah selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Nah, anak-anak bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, gimana Pak? Ya membaca Iqra itu. Karena kita sebagai umat Islam membaca Al-Quran juga mendapatkan pahala dan kebaikan. Bagi yang sudah lancar membaca Al-Qurannya itu kebaikannya sebanyak 10. Dan apabila masih terbata-bata atau masih belum lancar, bernilai 1. Nah, itu ya, semoga Pak Azhar tidak salah ya. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam dan merupakan mukjizat terbesar dari Nabi siapa? Nabi Muhammad, itu ya. Nah, di halaman 95 itu ada, agar mendapatkan pahala perlu diperhatikan adab sopan santun ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, badan dan pakaian harus bersih dan suci. Karena membaca Al-Quran itu membaca kalimat Allah harus suci, harus bersih apa yang kita kenakan. Lalu pada tempat yang baik dan bersih. Di tempat yang baik seperti di rumah, di musola, di masjid, jangan di warung, di kamar mandi, atau di depan rumah. Nah, lebih baik di dalam rumah, di musola atau di masjid. Membacanya dengan bacaan yang benar, tidak mengubah bacaan Al-Quran. Lalu mengawali dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang kelima, membawa Al-Quran dengan tangan kanan. Nah, Pak Azhar contohkan ya, anak-anak saat membawa Al-Quran lebih baik seperti ini, didekap dengan tangan kanan seperti ini ya. Jangan seperti ini ditaruh bawah gini, jangan. Ini sama saja membawa buku. Ini Al-Quran, ini kitab suci umat Islam, membawanya harus didekap seperti ini dengan tangan kanan, itu lebih baik. Lalu mengakhiri dengan membaca tasdik, shadaqallahul azim, itu ya. Nah, itu diantaranya adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, cukup sekian untuk materi minggu ini. Dua materi ya, satu materi dua sub. Yang pertama apa tadi? Sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Nanti untuk yang C sama D dan selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan dan seterusnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.